Di mana Asep sekarang? Ya Om, ada di Onos Om. Di ruang isolasi. Iya, Oh, masuk kapan? tadi siang Om. Oke. Ketahuan positifnya kapan? Ketuaan positif tuh kemarin malam Om dikabarin dari hasil swab. Oke. Insya Allah kalau Asep sih kayaknya paling 4 hari saya pulang nih. Amin Om, makasih ya Om. Sep, apa aja yang dirasain nih? Ya Om, Yang dirasa apa aja? kalau buat sekarang sih Alhamdulillah nggak ada yang dirasa Om. Dari Eh, penciuman juga udah normal, maksudnya emang kemarin juga udah bisa nyium gitu. mm, Masih bisa nyium bau-bauan tuh Om. mm. Oke. Pusing apa enggak? Nggak ada Alhamdulillah. Kalau Mm, pusing kayak gitu. enggak. Cuman ada perasaan apa aja bisanya ada gejala apa gitu enggak ada? Sakit perut apa? Kalau gejala sih apa ya, nggak ada Om, malah lebih cenderung kayak orang pilek biasa, hidungnya kayak sumeng gitu tuh Om, Oh iya pusing tapi iya. masih bisa nyium Iya iya iya. Hidungnya ya. gitu. Oke, berarti ini tracking ya dari temen ya. Iya. Oke. Gini, Sep. Ya Jadi Om. saya saksi hidup Asep itu rajin ibadah biasanya, dan itu udah jadi ketetapan Allah. Asal Asepnya Ya yakin, Om. Asepnya minta sama Allah, minta diampuni dosanya, minta dicabut sakitnya. Nah, Ya jadi Om. kalau Asep sakit sekarang ini sebenarnya bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah ingin melukai Asep, enggak. Jadi ini cara Allah supaya Asep lebih dekat lagi kepada Allah. Kemudian eh, Asep harus punya prinsip berpikir bahwa sakit yang Asep sekarang derita ini yakin ya Allah sembuhkan, Ya Om. karena hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Dan janji Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya. Itu surat Al-Baqarah ayat terakhir. Nanti dibaca. Dibaca Ya Om. artinya, baca Arabnya, diyakini, diamalkan. Itu nanti akan tenang pikirannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa alaihil maktasabat. Itu nanti jelas itu. Tidak akan Allah memberikan ujian melebihi kemampuannya. Terus perspektif Asep itu dibangun nih cara berpikirnya nih. Urusan sakit Asep nih sekarang nih agak pilek gitu kan, sumeng ya. Itu Ya Om. sudah ada yang nangani, dokter ya. Ada obat-obatan, ada tenaga kesehatan yang memantau. Tapi ingat Sep, yang namanya sakit ya, itu kan atas izin Allah. Virus itu masuk ke tubuh Asep itu kan atas izin Allah. Dan virus itu makhluk Allah, sehingga yang berhak mengeluarkannya Allah. Dalam pikiran Asep ditanam begitu. Jadi Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang menyembuhkannya. Jadi Asep begitu doanya. Ya. Ya Om. Nah, sudah baca Ya buku Om. panduannya ya, buku panduan COVID. Lagi dibaca Om. Ya, baca satu-satu video-video testimoni yang sembuh itu kan banyak tuh. Ya Om. Nah, liatin bagaimana mereka itu keluar dari masalahnya, cara berpikirnya gitu kan. Nah, yang terpenting juga Sep, yang terpenting Asep harus meningkatkan ibadahnya sekarang. Ibadahnya harus ditingkatkan, sholat sunnahnya. Karena sholat itu cara Asep berkomunikasi dengan Allah. Coba kalau artinya Asep tahu, itu luar biasa itu. Dari mulai Ya Om. takbiratul ikhram sampai tahiyat itu isinya kita ngobrol dengan Allah itu. Kita memohon kepada Allah. Lengkap, sabar. Jadi Asep sekarang tuh sabar,
sholat, zikir, muhasabah diri gitu. Ya. Itu di buku dijelaskan Sep bahwa selain kita itu jangan panik, karena kalau panik nanti nggak sembuh-sembuh Sep. Imunnya lemah. Imunnya lemah, nggak naik-naik. Cara menaikkan imun itu Asep harus tenang. Caranya gimana? Berzikir, mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca itu dengan penuh pengertian dan penghayatan. Jangan hanya dibaca. Terus ngaji, perbanyak ngaji, tilawah, ya, ngaji. Ya. Dan sholat tahajud, Sep. Sholat tahajud, udah ngerti kan tata caranya ya? Bangunlah, Ya. bangunlah jam 2, tidur jam 8, ya. Nabi itu tidur 3 kali. Jam 8 sampai jam 12, sholat tahajud sampai jam 3-an, terus Nabi itu biasanya tidur lagi 15 menit atau 30 menit sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh nggak tidur lagi sampai setengah 12 baru tidur. Setelah setengah 12 tidur, terbangun ketika azan. Ya, sholat tahajudnya ditingkatkan. Dan Asep berdoa itu ada tuntunan doa di buku saku Covid tuh, yang kuning tuh Sep. Ya, Ya. itu doanya ya itu dipandu dari mulai istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus berdoa, doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Robbahu anni masaniya durru wa anta warhamur rahimin. Itu doanya Sep. Nabi Ayub berdoa ya. Tuhanku, ya, aku ditimpa penyakit. Engkaulah yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Doa terus ya. Al-Fatihah diawali. Siapkan air putih. Air putih besar tuh, yang gede tuh ya. Ketika ngaji, ketika berdoa itu Asep siapin air putih. Asep akan merasakan mukjizat Al-Qur'an tuh kerasa di situ. Minumnya dari air putih saja, Sep. Nggak boleh minum air lain. Air minum putih itu aja. Itu nanti kerasa beda. Air biasa dengan air yang sudah didoakan itu beda. Ini kata siapa? Ini kata Rasulullah SAW. Rasul itu pernah menyontohkan ketika ada sahabatnya, Sabit itu sakit, Rasul mendoakan di depan air dan air itu diminumkan. Tidak lama kemudian sembuh. Nah ini juga Johan praktekan ke puluhan pasien COVID yang sembuh. Ada yang umur 60 tahun, ada yang kayak Muyas kemarin, Mbak Sri, Bambang, adanya Ayu, ya, itu yang di Permata banyak itu yang sembuh. Insya Allah makanya teman-teman Asep sembuh, insya Allah Asep juga sembuh. Yakin, ini dengan izin Allah. Ya, jadi penyakit ini sebenarnya ya, penyakit ini ya, tergantung kita menyikapi. Kalau kata Asep, wah, ini penyakit, insya Allah bisa sembuhkan cepat. Insya Allah, dengan izin Allah cepat sembuhnya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Nanti gimana lah, nggak usah. Jangan terucap ucapan-ucapan yang nggak perlu. Jangan baca-baca yang nggak semangat. Baca Al-Quran aja, fokus. Nah, terkait dengan istri atau keluarga, Asep harus menyandarkan diri kepada Allah sepenuhnya, yaitu tawakal. Ya, bertawakal kepada Allah. Harus bertawakal full. Serahkan kepada Allah. Ya. Dan ingat Asep, Allah sayang kepada Asep. Kedeteksi Asep sakit itu. Coba kalau nggak kedeteksi, ya kan? Iya. Nah, berarti Allah sayang sama Asep. Dan saking sayangnya Allah tempatkan Asep di tempat yang nyaman. Itu supaya apa? Maksudnya supaya Asep tuh lebih meningkatkan diri, ya, meningkatkan ibadah. Jangan leha-leha, jangan mainin HP, telepon istri lagi, nanti gimana, nggak usah itu, nanti itu
pusing sendiri nanti. Itu bisikan setan yang nggak baik. Jadi fokus aja. Fokus kepada penyembuhan, kepada istri disampaikan dengan cara yang baik. Disemangati sama-sama bahwa ini adalah penyakit yang banyak contoh sembuh. Gitu, Sep. Jadi kalau Asepnya panik, berarti separohnya menang itu. Si virusnya terus bertahan di situ. Kalau Asepnya yakin, ibadahnya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan, dan doanya itu angkat tangannya, ya Rob. Kalau sudah hambaku mengangkat tangan, kata Nabi. Kalau ada hambaku mengangkat tangan, berdoa, ya itu malu. Kalau Allah tidak kabulkan tuh Allahnya sendiri malu. Jadi banyak riwayat diceritakan seperti itu. Jadi pertama jangan panik, tetap tenang, ingat kepada Allah bahwa Allah itu tidak mungkin menguji hambanya melebihi kemampuan. Itu yang terpenting dalam pemikiran dan pemahaman kita. Dan yang kedua, untuk urusan dunia udah pasrahkan. Biar Allah yang ngatur, membereskan semuanya. Orang-orang yang bertakwa tuh di situ letaknya. Kita tingkatkan ibadahnya, bersolawat atas Nabi, memohon kepada Allah. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan untuk meminta, curhat sama Allah gitu. Oke, Sep? Ya. Gimana sekarang perasaannya? Agak sedikit tenang sih Om. Tenang ya. Nanti dipraktekan. Udah dipraktekan belum itu yang air doa? Belum? Belum. Sekarang praktekan. Ada airnya nggak? Ada Om. Ada. Asep praktekan sendiri nanti ya. Ya Om. Asep praktekan sendiri, rasakan. Sebab Al-Quran itu adalah obat, Sep. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Isra ayat 82. Wa nunajjilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasyara. Dan tidaklah Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai obat. Nah, yang dimaksud obat itu Al-Quran itu maknanya, pemahamannya, mengamalkannya, bukan sekedar dibaca-bacainya, tapi ilmu yang terkandung di dalamnya untuk menjadi bahan pemikiran kita dalam mengambil sikap. Insya Allah Asep sembuh, insya Allah. Ya, Amin. banyak ya, banyak beristighfar ya. Ke ibu masih ada ibu. Masih Om. Ibu sama bapak ditelepon, Asep baik-baik saja, mohon doanya Bu, mohon maaf kalau Asep ada salah, ke istri juga sama, dan saling memaafkan. Iya Om. Ya, mudah-mudahan Asep sembuh paling ya 4-5 hari lah, dites negatif Sep. Insya Allah kalau Asep ngikutin SOP-nya Johan di situ, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Ya, Amin. ya, Amin. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Om Jo.